Shalom, perkenalkan nama saya Rina Sylvia Panjaitan dengan NPM 211100033. Menurut saya, kesimpulan perkuliahan hari ini tentang PAIKM yaitu PAIKM adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk merangsang kembali daya pikir dan praktek pembelajaran siswa agar materi-materi dan proses belajar mengajar yang dilakukan siswa dan guru dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Dalam penerapannya, model PAIKM dalam proses pembelajaran harus dipraktikkan dengan benar. Secara garis besar, penerapan PAIKM dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadi pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Nah, yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku contohnya dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca di pojok kelas. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk belajar kelompok. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk menemukan cara sendiri dalam pemecahan masalah untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah. Adapun kelebihan model pembelajaran PAIKM ini yaitu yang pertama itu mampu mendorong siswa menghasilkan karya yang kreatif. Yang kedua, PAIKM ini mengandung materi pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Hal ini berdampak baik karena siswa bisa belajar dan bekerja sama antar rekannya. Yang ketiga, proses belajar yang mengaplikasikan model PAIKM di dalamnya membantu memupuk semangat siswa untuk terus maju mencapai kesuksesan. Adapun kekurangan pembelajaran PAIKM ini yaitu yang pertama, pengelompokan siswa masih bergantung pada pengaturan tempat duduk, sehingga kegiatan yang dilakukan siswa tidak mencerminkan pembelajaran kooperatif. Yang kedua, adanya kesenjangan individual yang terlihat seperti siswa laki-laki atau siswi perempuan pintar dan kurang pintar, perbedaan sosial dan ekonomi, dan ini perlu diperhatikan kembali. Yang ketiga, adanya pajangan kreasi hasil siswa seringkali seragam, tidak ada nilai-nilai perbedaan di dalamnya. Yang keempat, pembelajaran siswa lebih banyak menggunakan lembar kerja siswa atau LKS dan mengakibatkan munculnya model pertanyaan yang seragam. Yang kelima, guru belum melihat contoh model pembelajaran PAIKM yang benar. Adapun cara yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah dalam menerapkan PAIKM adalah yaitu dengan yang pertama itu memahami sifat anak. Pada dasarnya anak memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Nah, yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Siswa berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Nah, perbedaan individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran. Adapun yang ketiga yaitu memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Siswa secara alami bermain secara berpasangan atau kelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan guru dalam pengorganisasian kelas. Dengan berkelompok akan memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Adapun yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. Nah, pada dasarnya hidup adalah memecahkan masalah. Untuk itu, anak perlu kita bekali kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif untuk melahirkan pemecahan masalah. Kedua jenis pemikiran tersebut sudah ada sejak lahir. Guru diharapkan dapat mengembangkannya. Yang kelima, menciptakan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik.
Nah, ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam pembelajaran PAIKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajang di dalam kelas karena dapat memo untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa yang lain. Selain itu, pajangan dapat juga dijadikan bahan ketika membahas materi pelajaran yang lain. 6. Dapat memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar. Lingkungan merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berfungsi sebagai media belajar serta objek belajar siswa. Adapun yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan suatu interaksi antar guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan atau kelebihan dari kelemahan serta santun sifatnya sehingga tidak menurunkan motivasi. Baiklah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.